Kasus penganiayaan guru oleh orang tua siswa dialami oleh Astia, guru SD Negeri Pabangyang, Goa, Sulawesi Selatan. Astia dikeroyok saat berusaha menghalangi aksi main hakim sendiri pelaku terhadap siswanya. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologi penganiayaan tersebut, kita terhubung langsung dengan Ibu Astia, guru SD Negeri Pabangyang, Goa, Sulawesi Selatan. Selamat sore, Bu Astia. Ya, selamat sore. Bu Astia, apakah Anda sudah mendengar bahwa polisi sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Ibu Astia? Iya, betul. Saya sudah tahu. Tanggapan Ibu seperti apa? Tanggapan saya sangat bersyukur. Saya sangat senang bahwa pihak yang berwajib begitu cepat menanggapi kasus saya ini. Karena memang seharusnya mereka yang telah melakukan penganiayaan terhadap saya itu mendapat hukuman yang setimpal. Bagaimana Bu sebetulnya peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi bermula ketika Denny dan teman sekelasnya yang bernama Furkan ini terlibat pertengkaran kecil di kelas pada hari Selasa kemarin. Akan tetapi pertengkaran itu saya sudah damaikan pada hari itu juga dan mereka berdamai. Tapi ternyata orang tua si Denny yang merupakan pelaku itu ternyata dia tidak menerima cara saya mendamaikan mereka. Akhirnya pada hari Rabu itu orang tua dari si Denny ini beserta kakak-kakaknya mendatangi sekolah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada guru. Dia langsung masuk ke kelas dan menemui Furkan, menjewer telinga Furkan, menyeretnya sampai ke ruang guru. Kemudian dia mendorong, terus dia berkata kata-kata kasar terhadap anak ini. Dan melihat kejadian itu, saya berdiri untuk menyelesaikan, mencoba menyampaikan dengan baik. Akan tetapi orang tua dari si Denny ini tidak memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan menyampaikan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Malah mereka ingin Furkan saya hukum seberat-beratnya. Katanya saya tidak tegas mendidik mereka, saya tidak tegas dalam menyelesaikan masalah mereka. Mereka maunya Furkan itu saya hukum seberat-beratnya di hadapannya. Akan tetapi tentunya sebagai guru saya merasa berkewajiban untuk melindungi anak didik saya itu. Jadi saya menolak ya apa yang mereka inginkan, dan dia terus menginginkan saya menghukum Furkan. Kalau tidak saya menghukumnya, malah dia yang akan memukul anak tersebut. Oleh karena itu mereka merasa marah karena saya selalu menghalang-halangi mereka menghukum atau main hakim sendiri kepada si Furkan. Akhirnya mereka mereka kakak beradik ini menyerang saya. Oke. Tapi Anda sempat mengatakan di media juga bahwa Anda sudah memaafkan kepada ketiga pelaku ini, namun proses hukum ingin terus berjalan. Seperti itu, Bu Astia? Iya, betul. Yang namanya kita manusia biasa memang harus saling memaafkan. Saya ikhlas memaafkan perbuatan mereka ke saya, akan tetapi proses hukum memang harus tetap berjalan. Karena mengapa saya menginginkan proses hukum tetap berjalan? Karena ini juga merupakan pembelajaran bagi mereka dan bagi orang tua siswa yang lain, agar setiap ada permasalahan ya antara anaknya di sekolah, supaya mereka datang dengan baik di sekolah, menyelesaikan permasalahan dengan baik, berbicara dengan baik, datang dengan sopan, dan tidak bertindak atau tidak main hakim sendiri. Bu Astia, penganiayaan yang Anda alami ini dilakukan di dalam kelas, di depan murid yang Anda kemudian sedang mengajar seperti itu. Bagaimana dampaknya terhadap anak-anak melihat kasus penganiayaan ataupun melihat tindakan penganiayaan yang Anda alami? Betulkah anak-anak mengalami trauma, Bu? Ya, betul.
Itu tentunya anak-anak sangat trauma sekali melihat kejadian seperti itu. Malah di antara mereka ada yang sempat sakit, 1 hari dia tidak masuk sekolah, karena mereka betul-betul shock melihat saya diperlakukan seperti itu. Dan bagaimana kemudian Anda juga sebagai pengajar kemudian menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Anda, tindakan penganiayaan seperti itu merupakan contoh buruk yang tidak harus ataupun tidak boleh kemudian diikuti? Ya betul. Apa yang terjadi pada saya itu memang merupakan contoh bagi mereka bahwa tindakan penganiayaan seperti itu sangat-sangat tidak boleh diikuti. Kemudian mereka juga bisa mencontoh bahwa apapun masalah kita dalam kelas, masalah kita di sekolah, kita bisa menyampaikan dengan baik kepada ibu guru. Kita tidak boleh melapor kepada orang tua kita di rumah. Mungkin pertanyaan terakhir Bu Astia, bagaimana dengan anak pelaku yang saat ini menjadi anak didik di sekolah Anda mengajar? Mengenai anak didik si pelaku yang bernama Deni, tentunya saya sebagai seorang guru dan sebagai ibu juga, tentunya jika memang si Deni ini masih ingin bersekolah di sini, masih ingin datang belajar di sini, maka saya akan berbesar hati menerima dia. Saya akan kembali mendidik dia tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Karena saya rasa Deni ini juga butuh didikan, ya. Karena saya yakin dia juga trauma dengan kejadian ini. Jadi itu saja, saya sangat berbesar hati menerima dia kembali untuk belajar di kelas saya. Saya akan mendidiknya dia kembali. Baik Bu Hastia, terima kasih telah berbagi cerita bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Bu.